Sekarang nomor 26. Oke. Sebuah Nah, ini sama tapi beda sama yang kemarin. Sebuah bilangan X adalah pecahan A per B. Jika A plus 3, maka menghasilkan bilangan 2 per 3. Jika B plus 1, maka menghasilkan bilangan setengah. Berapakah bilangan X tersebut? Yuk, sama kemarin nggak sih itu, Bu? Ya, sama tapi beda. Yang kemarin kan B-1. Oh. Oke. Sekarang B plus 1. Yang soal X ya kemarin. A per B. Cek tak golek ke sing wingi, ben rasan dadak. Ini dia. Kalau itu teman-teman mungkin punya jawaban yang singkat, bisa di-share. Kalau aku sih ngitungnya pakai yang kemarin itu rumus. Maksudnya ya tak tulis persamaannya itu, kalimat matematikanya tak tuliskan. Nah, kalau yang kemarin kan, jika ini bilangan X adalah A per B, jika A plus 3, hasilnya adalah 2 per 3, ini sama yang kemarin. Dan ada cara singkatnya, Bu Elis? Apa pakai yang ini? Pakai yang kayak jenengan Bu saya. Iya kan? Malah pusing. Nah, Ya, soalnya nih kalau coba-coba nggak masuk semua. iya. Gini kan, kemarin kan ini. Nah, yang kemarin kan jika A per B kan bilangan X. Jika A plus 3 menghasilkan bilangan 2 per 3. Nah, jika A-nya di plus 3, per B kan pasti ini pecahan A per B, hasilnya 2 per 3. Terus kalimat matematikanya dijadikan seperti ini. Jadi 3 plus 9 sama dengan 2B. Jadi ini dibolak-balik, 3A dikurangi 2B sama dengan 9. Nah, kalau di sini ditambah ya sekarang. Jika B plus 1, nah berarti A-nya tetap A. Kalau B-nya ditambah 1, hasilnya setengah. Ini kan? Nah, jadi ini B plus 1. 2A sama dengan B plus 1. Ini sebenarnya kalau ada oret-oretan pakai langsung gitu enak sih. Ini kan masalahnya pecahannya pernya kan seperti ini. Kalau A per 2 pakai insert. Tapi ribet sih, insert itu pakai simbol equation. Ini aja ya, 2A min B sama dengan 2A. Jadi 2A plus B ya, Bu Elis ya? 2A min B sama dengan 1. Ini sama dengan 2A. Jadi 2A min B sama dengan 1 kan? Iya. Nah, terus ini di eliminasi. Ketemunya jadi nanti A-nya ketemunya 11. Kalau coba-coba yang A itu. Iya. Nah, kalau A yang 11 ya udah nggak usah ngitung lagi gitu teman-teman kan. Kalau A-nya sudah 11, berarti cuma ada satu pilihan A 11. Tapi kalau mau dihitung lagi dicoba juga boleh. Ditambah. Disubstitusikan. Ketemunya nanti B-nya 21 ya. B-nya dimasukkan di 2A. Di sini misalnya pakai yang ini 2A min B sama dengan 1. Terus 2 dimasukkan 22 sama dengan 1. Ya, 2 kali 10 min B sama dengan 1. Nah, 22 jadinya nanti 22 plus 1 sama dengan B. Nah, 23. Kok 22 min 1 ya. Sama dengan B.
Jadi 21 adalah B. Ini yang A. Oke, lanjut nomor 27. Masih matematika. Bu Elis dibacakan, Bu Elis. Diananya di mana ini? Bu Elis aja ya. Ya, ada kapal bermuatan 50 orang. Setelah 60 km mengalami kebocoran dengan kecepatan 2 ton per 5 menit. Kapal akan tenggelam jika air masuk sebanyak kemarin ya 2 ton. Lanjut, Bu. Di kapal terdapat pompa air yang berfungsi mengeluarkan air 12 ton per jam. Berapa kecepatan minimal kapal agar setidaknya tenggelam saat sampai di pelabuhan dan penumpangnya bisa diselamatkan? Copy paste aja, Bu. Ya. Ini dapat jawaban dari yang kemarin kita belajar di UBRIS itu loh, Bu. Sama Mbak Ya, Uyu. ini sama persis ya. Ini juga. Persis. Ini ya pembahasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lanjut, ini seperti ini. Jaraknya 60 kilo, kebocorannya 2 ton per menit dirubah menjadi ton per jam. Jadi dikali 12 ya, dari 60 bagi 5, 12, yang 2 ton juga dikali 12. Kekuatan pompanya jadi 12 ton per jam. Kekuatan pompa ada 12 ton per jam di sini diketahui. Kemudian selisihnya dari kebocoran dikurangi kekuatan pompa, hasilnya 12 ton per jam. Berarti waktu sampai kapal tenggelam adalah waktu sama dengan jarak. Ini di sini 72 dibagi 12. 72 ton dibagi 12. Hasilnya 6 jam. Dan kecepatan minimalnya adalah jarak dibagi waktu tadi 60 dibagi 6. 60 km dibagi 6 jam. Hasilnya 10 km per jam. Yang E. Lanjut nomor 28. Oh, buat teman-teman yang mungkin kemarin belum ikut, ini nanti saya share ininya ya, nanti dibaca-baca sendiri. Kita menyingkat waktu membahas soal yang dulu ini nomor 28 sekarang. Lanjut. 1. Menggunakan perhitungan revolusi bulan. 2. Menggunakan perhitungan revolusi bumi. 3. Jumlah hari di kalender ada 365 hari. 4. Jumlah hari di kalender ada 354 hari. Pernyataan yang benar mengenai kalender Masehi yaitu kalender Masehi dan kalender ada 2 ya, kalender Masehi dan Hijriah. Nah, nanti perbandingannya tak tuliskan dulu. Ini sekarang kita temukan dulu yang mana yang termasuk kalender Masehi. Kalender Masehi yang 2 dan 3 ya, kemarin jawabannya 2 dan 3. Yang B, kita tuliskan dulu, kasih perbedaan. Tabel perbedaan dari Masehi, kalender Masehi, dan yang satunya apa teman-teman? Kalender Hijriah. Nah, karena ini ada di kisi-kisi ya, jadi kita lebih baik tahu keduanya biar bisa membandingkan. Kalau kalender Masehi itu berkaitan dengan revolusi bumi. Dalam waktu 1 tahun ya, bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau kalender Hijriah itu revolusi
bulan. Nah, kalau yang ini apa di ini berarti ini merupakan kalender Hijriah. Karena revolusi bulan. Revolusi bulan itu artinya bulan mengelilingi bumi dalam kurun waktu 29,5 hari atau dalam 1 bulan ya. Terus untuk yang kalender Masehi ini biasanya disebut dengan tahun Samsiah atau matahari. Nah, sedangkan yang bulan itu Komariah atau bulan. Lalu untuk yang Masehi itu banyaknya 1 tahun ada 365 hari. 164, berapa sekian gitu. Terus dibulatkan. Kalau yang kalender Hijriah itu 1 tahunnya ada 354 hari. Nah, kalau di sini berarti tadi ini termasuk yang Hijriah gitu. Itu teman-teman, perbedaan intinya seperti ini. Silahkan kalau ada yang mau menambahkan. Adakah yang mau menambahkan atau mengoreksi? Barangkali saya salah. Tidak ada? Lanjut saja. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ya. Nomor 29. Bu Elis, Mas Bu Elis ya. Halo Bu Elis. Bu Agnes, dilanjutkan Bu Agnes. Bu Elis saya nggak tahu. Tulang gladius terletak di dada adalah bagian tulang untuk A. menggabungkan tulang rusuk ke-1 dan ke-2, B. memisahkan tulang rusuk ke-3 dan ke-7, C. tempat melekatnya tulang rusuk ke-1 dan ke-2 di bagian atas rongga dada, D. tempat melekatnya tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 bagian bawah rongga dada. Ini tulang gladiolus. Kemarin tulang apa teman-teman? Tulang dada, ya, terletak di antara tulang untuk apa? Berarti yang mana kemarin ini soalnya sama loh sama yang kemarin, hampir sama. Tulang dada. Yang B ya, tulang rusuk ke-3 dan ke-7. tulang rusuk ke-3 dan 7. Memisahkan apa melekatnya? Melekatnya. Tempat melekatnya tulang rusuk ke-3 dan 7 ya. Melekatnya melekat. Lihat lagi aja gambarnya. Nah ini, tulang dada atau gladiolus yang ini ya. Tepat melekatnya tulang rusuk ke-3 sampai ke-7. Ini kan teman-teman, tulang dada itu kan ini ya. Nah, itu tempat melekatnya tulang rusuk. Ini tulang rusuk yang coklat ini ke-3 sampai ke-7, melekatnya di tulang dada. Seperti itu. Nah, termasuk juga yang ini, yang D ini. Melekatnya tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 juga, tapi di sini yang salah adalah di bagian bawah rongga dada. Seharusnya tidak, kalau tidak ada ini berarti benar juga jawabannya, yaitu tempat melekatnya tulang rusuk ke-8 sampai ke-10 ini termasuk di itu tadi, tulang dada tadi. Berarti ini jawabannya yang E, nggih. Ada pertanyaan atau sanggahan di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Bu Agnes. Adi menimba air dengan katrol dan Betty menimba air dengan seutas tali secara langsung. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Saat menarik ke atas arahnya sesuai dengan gaya gravitasi. B. Menarik ke bawah lebih sulit daripada menarik ke atas.
C. Keuntungan mekanik Adi lebih kecil dibanding PT. D. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dibanding PT. E. Gaya kuasa yang dilakukan Adi untuk mengangkat beban itu sama besar dengan yang dilakukan PT. Ya, ini sama juga seperti yang kemarin itu kita diskusikan sampai beberapa kali ya. Tapi pilihannya beda ya? Pilihannya ada yang beda. Pilihannya ada yang beda, tapi jawabannya sama, ada yang sama. Ya, jawabannya Yang kemarin. Iya. Ini ya teman-teman, jawabannya ya. Keuntungan mekanik Adi lebih besar dari PT. Dengan penjelasan ini, keuntungan mekanis adalah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggunakan daya. Terus ada penjelasan lain, nggak kopikan lagi di sini. Salah, kok gimana sih di copy? Atau tetap. Ya. Tidak perlu kita bahas lagi ya. Kita lanjut ke nomor 31. Protein 1 protein, 2 vitamin, 3 kalsium, 4 glukosa, 5 asam amino yang sudah mengalami pencernaan secara kimiawi, yaitu. Nah, kalau kemarin kita sudah menganalisis juga ini kalau vitamin, air, dan mineral, itu vitamin, air, dan mineral itu tidak mengalami pencernaan secara kimiawi. Tidak mengalami pencernaan kimiawi. Berarti yang ada pilihan jawaban 2 itu sudah pasti tidak ya. Ya kan teman-teman, lah itu yang loro kabeh iki. Ya, berarti sudah jelas. Sudah jelas yang C. Nah, kita bahas dulu kalau ini ya. Apa namanya, pemrosesan protein itu kalau misalnya secara kimiawi itu dengan enzim di mana sih, di lambung ya? Dengan enzim tripsin ini di lambung ya, menjadi asam amino. Ini pengulasan sedikit aja sih, nanti lebih jelasnya teman-teman bisa belajar sendiri. Kalau kalsium dari apa sih? Kalsium dari susu ya? Ya nggak teman-teman? Iya. Itu dari susu. Glukosa itu berasal dari bantuan enzim. Glukosa dengan enzim laktosa atau laktase? Wah, Laktase membuat jadi laktosa. Kalau asam amino itu tadi hasil dari protein ya ini ya. On, lanjut 32. Pada proses inspirasi pernafasan perut, berikut hal yang benar adalah: A. Terjadi kontraksi pada diafragma sehingga diafragma menjadi datar. B. Rongga dada membesar sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih besar dibanding tekanan udara luar. C. Tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar sehingga udara keluar dari dalam paru-paru. D. Diafragma mengalami relaksasi sehingga mengendur. E. Diafragma mengalami relaksasi sehingga rongga dada mengecil. Pada proses inspirasi ya ini teman-teman, inspirasi pernapasan perut. Nah, jangan salah dengan pernapasan dada. Kalau pernapasan perut itu kuncinya diafragmanya yang ini apa namanya? Kontraksi berelaksasi seperti itu diafragmanya. Berarti yang mana?
Yang Saat A. ini inspirasi berarti diafragmanya pasti berkontraksi, nggih. Ya, berkontraksi, kemudian diafragma menjadi datar. Sekarang ini yang B kita analisis. Kalau saat proses inspirasi pada pernapasan perut, rongga dadanya benar membesar. Nah, sehingga tekanannya menjadi lebih kecil, ya kan? Kebalikan kan? Rongga dadanya membesar, tapi tekanannya itu lebih kecil dibanding tekanan udara luar. Jadi ini kenapa salah? Karena ininya besar juga. Kalau yang C, tekanan pada rongga dada menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara luar, sehingga udaranya masuk ya, seharusnya ini masuk. Jadi tekanan pada rongga dada itu kecil dibanding dengan tekanan udara luar, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru, gitu. Nah, ini tak kasih penjelasan yang lebih rinci terkait dengan proses inspirasi, ekspirasi. Bentar, copy paste aja ya. Nah, di sini ada gambar seperti ini. Proses pernapasan ini, diafragmanya seperti ini. Jadi saat saat terjadi inspirasi atau udara masuk, itu diafragmanya malah mendatar. Nah, kemudian saat ekspirasi, diafragmanya biasanya melengkung seperti itu. Penjelasan lanjutannya ada di sini. Sebentar. Ini pernapasan perut, teman-teman. Pernapasan perut itu merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Saat pada fase inspirasi, otot diafragmanya berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya rongga dada membesar, tekanan menjadi kecil. Nah, ini ya. Harus diingat-ingat di sini. Kemudian fase ekspirasi seperti itu. Merupakan fase berrelaksasinya otot diafragma kembali ke posisi semula, yaitu seharusnya melengkung ya, bukan mengembang. Kalau saya sih gampangnya sinalnya gini, melengkung. Sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Ada koreksi, ada tambahan teman-teman? Gimana, lanjut? Oke, lanjut. 33. Sebentar. Ya. Ini semuanya kelihatan ya? Kok punya saya nggak kelihatan sendiri gitu loh? Apa iya, Po? Enggak, yang lain kelihatan tidak gitu loh. Kelihatan, Bu. Oh ya sudah. Berarti cuma Kelihatan punya dulu. saya. Nggih. Lanjut. Oh ya, Lanjut ya. 33 kuliah. Anak yang nilainya kurang tuntas saat ulangan, apa yang kita lakukan? A. Melakukan remedi selama 1 semester sampai tuntas. B. Melakukan remedi sampai kenaikan. C. Melakukan 2 kali remedi saja. Udah sampai C aja nih jawabannya. Oh, ini cuma sampai C ini jawabannya. Ini mana? Tadi gampang toh milih toh nek telu tok. Yang mana teman-teman? A, B, apa C? Melakukan remedi selama 1 semester sampai tuntas, apa cuma 2 kali remedi saja? C. C, yakin? Saya juga penasaran tuh ini. Kemarin tak cari di internet jawabannya kayak gini. Dari pasakanawang.com, pembelajaran remedial di akhir dan dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang diremedial. Pembelajaran remedial ini difokuskan pada KD yang belum tuntas dan diberikan berulang-ulang sampai mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Berarti kan kalau misalnya itu diremedikan terus sampai akhir semester, sampai tuntas gitu. Berarti yang A. Siap. Oke, lanjut ya 34. Ini soalnya sama seperti kemarin, Bu Agnes.
Usaha pasca erupsi Merapi banyak kerikil, pasir, batuan. Usaha yang cocok adalah A. Ekstraktif, B. Pertambangan, C. Perindustrian, D. Agraris, E. Perdagangan. Yang mana kemarin ya? Ini ya. Ekstraktif. Ini tak tuliskan lagi apa enggak ya? Ekstraktif itu apa kemarin itu? Dituliskan aja. Dituliskan aja, Ya, Mbak. Soalnya aku juga waktu itu ketinggalan. Oh iya ya, kemarin nggak ikut ya? Ekstraktif sebentar. Mengambil tanpa mengolah. Nah, mengambil SDA tanpa mengolah ya intinya ya. Ya. Mengambil sumber daya alam ya tentunya dari alam ya tanpa pengolahan. Jadi cuma diambil aja dimanfaatkan seperti itu. Lanjut 35. Fala bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan 30 km per jam selama 2 jam. Kemudian dia berbelok ke arah timur dengan kecepatan 20 km per jam selama 1,5 jam. Setelah beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan ke arah selatan selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam. Dan tiba di kota B. Berapakah jarak kota A ke kota B? Oke, kita bahas ya. Nah, teman-teman, dan ini sepertinya soal terakhir dulu untuk hari ini karena sudah hampir jam 11 dan pas ya di nomor 35. Kita bahas ini dulu. Di sini Falah bersepeda dari kota A ke arah utara dengan kecepatan. Nah, di sini belum diketahui jaraknya, tapi yang diketahui adalah kecepatan dan waktunya. Ya kan? Selama 2 jam, kecepatan dan waktu. Yang kemudian dengan kecepatan dan waktu 1,5 jam, setelah itu beristirahat selama setengah jam, ia melanjutkan perjalanan 2 jam dengan kecepatan sekian ke arah selatan. Nah, kalau soal seperti ini kan diminta jaraknya ya teman-teman ya. Sementara di sini belum ketahuan jaraknya berapa. Maka ini kita cari dulu jarak dari masing-masing perjalanan Falah ini. Itu nanti bentuknya segitiga ya? Iya. Segitiga itu, tapi kita ketahui dulu, kita cari dulu jaraknya. Rumus jarak apa teman-teman? Jarak sama dengan kecepatan kali waktu ya. Jarak yang ke utara. Jarak yang ke utara kecepatan 30 dikali waktunya 2 jam. Ini sudah sama waktunya jam ya, kilometer per jam. Jadi ini langsung 60 km. Oke, 60 km ya. Kemudian kita cari jarak yang ke timur. Sepertinya ini kemarin udah ini apa ya? Beda Bu, soalnya kalau yang kemarin kan diketahui jaraknya langsung. Nah ini kan belum diketahui jaraknya. Oh iya. Kemudian jarak yang ke timur itu dengan kecepatan 20 dikali 1,5. Yuk, berapa? Cepetan hitung. 30 km. Oke, kemudian jarak yang ke selatan. Jarak yang ke selatan itu 2 jam dikali 10 km sama dengan 20. Nah, berarti ini aja lah. Ini kan gambarannya, ini ke arah utara 30, ya kan? Ke arah utara sana berarti 30. Ya, pakai oret-oretan jadi cepet ya, tapi saya kok bisa ini. Utara, terus ke arah utara kan, kemudian ke arah timur. Tuh, agak ribet nih. Ke arah utara 60 km, ke arah timur 30 km,
kemudian ke arah selatan. Berarti kembali Bawah 20. 10, ya kan? Top. Kira-kira Ya. walau ini. Ya. Nah, kemudian yang dicari adalah jarak antara kota A dan B. Misalnya A di sini dan B di sini ya. Dari A ke B, begini kan? Nah, sedangkan ini kalau seperti ini kan kita carinya pakai yang Pitagoras itu. Sudah tak nulis posisi gitu. Ini tadi berapa? Yang ke utara 60. Nah, keseluruhan 60. Kemudian yang ke ini teman-teman pasti udah tahu jawabannya iki lho, cepet ketimbang aku sing nulis nih gini. Ah, ribet deh. Iki gini aja ini teman-teman. Ini kan 60 ya, terus ini 30 gitu kan? Ya. 30. Terus di sini bawahnya 20. 20. Nah, terus carinya yang di sini berapa? Nah, ini untuk mengetahui ini kan ini 20 yang diketahui. Ini ora ditulis ke ya ora cetha ya, Mbak. Aku mau galau dewe. Nah, gitu ya. Ini 20 ya. Nah, Ya. kalau sudah ketahuan seperti ini, berarti kita cari dulu yang di sini ini berapa? Ini kan tadi 60. 60. Kan? 60 kurangi 20 berarti. Ya, di sini berarti 40 ya. Ya. Kalau 60 keseluruhan, berarti di sini ada 40. 40 yang di sini. Nah, kalau di sini berarti sama ya, 30 ya. Nah, pakai teorema Pitagoras itu 345. Berarti yang di sini garis miring adalah 50 ya. Ya enggak? Setuju teman-teman? Iya. 50 km jaraknya gitu. 30 kuadrat kali 40 kuadrat. Ditambah 40 kuadrat hasilnya 2.500 tambah 900 2.500 di akar ketemunya 50. 50. Ya. Iya kan? Ya, sama Iya, 345. 345. Mudahnya kayak gitu. Kita